Oke, langsung aja kita mulai. Halo semuanya, dan selamat datang di Bedah Resep kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget karena hari ini kita bakal bongkar sains kuliner di balik sebuah mahakarya. Kalau kalian pernah pengen banget bikin kue sekelas kafe, langsung dari dapur sendiri, nah, kalian ada di tempat yang pas. Kita bakal ngebedah metode anti gagal dari Devina Hermawan untuk bikin brownies ala Starbucks yang legendaris itu. Oke, yuk langsung aja kita bongkar rahasia menuju kesempurnaannya. Buat bedah resep hari ini, kita punya 6 tahap yang jelas banget. Kita bakal mulai dari anatomi teksturnya, terus ngebahas 3 kelompok bahan, cara ekstraksi rasa, sains di balik permukaan yang garing, teknik spesial panggang 2 kali, dan ditutup dengan cara motong dan nyajiinnya. Tapi, sebelum kita benar-benar masuk ke materinya, coba deh pikirin bentar. Apa sih sebenarnya rahasia dari tekstur yang luar biasa garing di luar, tapi pas digigit tuh lembut dan lumer banget di dalam? Nah, kontras sensori kayak gini nih yang bikin kita rela bayar mahal di kedai kopi kan? Hari ini kita bakal jawab pertanyaan itu pakai ilmu dapur yang kelihatannya simple, tapi aslinya brilian banget. Masuk ke bagian pertama, anatomi brownies ala Starbucks. Kita harus bahas dulu nih, apa sih yang bikin brownies jenis ini tuh diincar dan dicintai banget sama banyak orang. Jadi, ini soal kontras yang sempurna. Di satu sisi, kita pengen banget lapisan atas yang retak, punya kerak, dan kerasa super garing pas digigit. Tapi di sisi lain, bagian dalamnya itu harus tetap fudgy, sedikit kenyal, padat, dan tentunya lembab. Ini bukan sekedar kue coklat biasa ya, ini tuh bener-bener pertunjukan tekstur di mulut kita. Kita harus paham betul tujuan akhirnya, karena setiap langkah yang bakal kita bahas nanti tuh dirancang khusus buat dapetin kontras yang luar biasa ini. Bagian kedua, 3 kelompok bahan utama. Kalian tahu kan kalau bikin kue kadang rasanya kayak lagi ngelakuin eksperimen kimia yang berantakan. Nah, mari kita ubah itu jadi lebih simpel. Kuncinya tuh ada di penyederhanaan ini. Devina ngebagi bahannya jadi 3 kelompok aksi. Dilelehkan, dikocok, dan bahan kering. Dengan misahin bahan-bahan kalian ke 3 kelompok ini dari awal, kalian nggak cuma ngejaga meja dapur tetap rapi, tapi kalian juga praktis ngilangin risiko salah masukin bahan atau salah urutan. Asli deh, ini manajemen dapur yang pinter banget. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, rahasia ekstraksi rasa coklat. Kita bakal perbesar fokus ke kelompok bahan yang pertama nih. Anggap aja ini sebagai mesin rasa dari seluruh resep kita. Coba perhatiin interaksi kimia yang terjadi di sini. Kita nggak ngerebus coklatnya loh. Kita justru manfaatin panas dari mentega yang udah leleh buat ngelelehin coklat hitamnya secara pelan dan aman. Terus, nah ini dia bahan rahasianya, bubuk espresso. Ini langsung dimasukin pas campurannya masih anget. Panas dari mentega tadi tuh ngebantu ngeekstrak aroma dari kopinya, dan pada akhirnya nyiptain wangi panggangan yang bener-bener ngiket semua rasa. Terus, kenapa harus pakai espresso? Tenang-tenang, brownies kalian nggak bakal tiba-tiba rasanya berubah jadi secangkir kopi pagi kok. Malahan, sedikit tambahan kopi ini tuh bertindak ibarat amplifier. Dia nyegah rasa coklatnya jadi datar atau ngebosenin. Hasilnya, kalian bakal dapat rasa coklat yang super pekat, dalam, dan bener-bener nendang banget. Oke, soal rasa udah beres. Sekarang masuk ke bagian keempat, sains di balik permukaan garing. Gimana sih caranya kita bisa dapat kerak retak khas Starbucks yang ikonik itu? Jawabannya ada di apa yang kita sebut sebagai efek meringue. Nah, ini terjadi di kelompok bahan kedua. Jadi, kita ngocok telur dan gula putih sampai mencapai tahap ribbon stage, yaitu kondisi pas adonannya kental, ngembang, dan gulanya benar-benar larut. Logika sebab akibatnya begini, struktur telur yang udah dikocok ini nanti bakal naik ke permukaan waktu dipanggang, terus mengering, dan secara langsung ngebentuk cangkang pelindung yang renyah dan retak di atas browniesnya. Percaya deh, tanpa kocokan yang pas di tahap ini, kalian nggak bakal bisa dapat permukaan garing yang sempurna itu. Kalau kalian pernah trauma gara-gara bikin kue bolu yang ujung-ujungnya kempes, wah perbandingan ini bakal bikin lega banget. Nggak kayak bolu atau chiffon yang super sensitif dan bakal gagal total kalau adonannya kehilangan udara. Adonan brownies ini tuh pemaaf banget, serius. Kalaupun gelembung udaranya sedikit turun pas kalian lagi nyampur bahan kering, itu sama sekali bukan masalah. Ingat, target utama kita buat bagian dalamnya adalah kepadatan yang fudgy. Jadi, resep ini ngasih jaminan kalau sedikit kegagalan pun tetap bakal ngasih hasil akhir yang super lezat. Saya tuh suka banget sama filosofi dari pembuat resep ini. Topping di atas melambangkan rasa yang ada di dalamnya. Ini bukan sekedar buat gaya-gayaan estetika ya. Sebelum masuk oven, dia naburin ekstra potongan coklat hitam di atasnya. Jadi apa yang kelihatan di luar itu ngasih semacam sinyal visual ke orang yang mau makan.
Ngasih tahu kalau ada kekayaan rasa ala truffle yang nunggu mereka di dalamnya. Brilian banget kan? Lanjut ke bagian kelima, trik spesial panggang 2 kali. Siap-siap ya, karena ini adalah teknik inti, sekaligus bagian yang paling nggak biasa dari seluruh proses bikin brownies ini. Sebelum kita bongkar rahasianya, tolong ingat angka ini, 180 derajat Celcius. Suhu oven kalian harus stabil di titik ini. Ini pondasi utamanya. Tapi, tunggu sampai kalian lihat apa yang bakal kita lakuin di suhu segini. Coba lihat deh, kalian nggak salah baca kok. Kita emang bakal manggang kuenya 2 kali. Pertama, adonan dipanggang selama 15-20 menit. Terus, nah ini bagian gilanya. Kita keluarin dari oven, diistirahatin dulu 10 menit, dan perhatiin ini, kita tekan permukaannya ke bawah. Abis itu, baru deh dimasukin lagi ke oven buat diselesain. Pertanyaannya, ngapain repot-repot lakuin hal kayak gitu? Jawabannya adalah penurunan yang disengaja. Waktu kalian ngeluarin adonan yang setengah matang dan menekannya ke bawah, kalian itu sebenarnya lagi sengaja ngancurin sisa gelembung udara di dalam kuenya. Logika jeniusnya tuh gini, ini bakal mastiin brownies kalian dapat tingkat kepadatan yang maksimal. Ini maksa bagian dalamnya buat jadi benar-benar padat dan se-fudgy mungkin, sambil tetap ngejaga lapisan atas yang garing tadi nggak hancur. Wah, ini sih beneran rahasia dapur level dewa. Bagian keenam, rahasia memotong dan menyajikan. Bayangin, aroma coklat udah menuhin dapur kalian, browniesnya baru keluar dari oven, dan kalian pasti pengen langsung potong terus makan. Eits, tunggu dulu. Kurang sabar di tahap ini bisa-bisa bikin mahakarya kalian malah hancur lebur. Ini dia aturan masnya. Jangan pernah ngerusakin brownies kalian dengan motong pas masih panas. Waktu baru keluar dari oven, struktur coklat dan menteganya itu masih lumayan cair. Kalau kalian maksa motong, kuenya bakal ambiar berantakan. Sabar dikit, biarin dia istirahat sekitar 5-10 menit. Waktu segini cukup banget buat ngasih kesempatan strukturnya mengeras lagi, dan ini ngejamin kalian bakal dapat potongan yang bersih, rapi, dan pamerin semua lapisan tekstur yang udah susah payah kita bikin tadi. Jadi, kalau kita rangkum semua anatomi mahakarya kita di bedah resep hari ini, dengan paham soal 3 kelompok bahan, pakai kopi buat narik keluar rasa coklatnya, nerapin efek mering, plus pakai trik panggang 2 kali yang super jenius itu, kita benar-benar udah ngejamin hasilnya. Permukaan atasnya bakal garing, dalamnya super fudgy, dan rasanya udah pasti nendang banget. Kita sukses ngebongkar formula anti gagal buat brownies level cafe. Keren banget ya, gimana sekedar paham sedikit aja soal sains di balik sebuah resep bisa ngerubah kita dari yang cuma asal campur bahan jadi bener-bener kreator kuliner yang tahu apa yang dilakuin. Ini bikin saya mikir nih, dan saya mau ninggalin kalian dengan pertanyaan ini. Rahasia dapur anti gagal apa lagi ya yang mungkin selama ini udah ada di depan mata kalian sendiri, nunggu buat dibongkar. Teruslah bertanya, teruslah bereksperimen, dan sampai jumpa di bedah resep selanjutnya.